sudah mati di kayu salib, mana ayatnya? Gini Pak Luga ya, gini Pak Luga, garis besarnya hukum Taurat itu salah satunya jangan berzina. Ketika si Paulus menyatakan dengan demikian dengan tegas di Efesus 2:15 bahwa dengan matinya di kayu salib Yesus Kristus, jadi batal gitu. Ya, hukum Taurat. Otomatis jadi boleh berzina. Hukum Taurat perzinaan tadi batal atau tidak? Berarti jadi boleh berzina gitu. Ya itu yang dilaksanakan oleh perang salib pada saat itu. Mereka menjajah. Mana ayatnya? Itu yang Paulus mengajarkan boleh berzina. Mana ayatnya Paulus mengajarkan boleh berzina dan bercabul? Itu batalnya hukum Taurat. Saya tanya hukum Taurat apa saja? Iya, kan batalnya hukum Taurat itu kan butuh penjelasan dong. Bagaimana apanya konsep pembatalannya? Apa boleh berlonte? Sini Kak. Di dalam hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan, salah satunya itu dilarang berzina. Kalau dilarang berzina ini sudah dengerin dulu Kak. Dengerin. Kalau dilarang berzina ini sudah dihapus dan dibatalkan oleh Paulus, artinya sekarang boleh bebas. Kan gitu sederhana kok. Ya. Lanjut. Bro Abdul Manap, lanjut. Ya, mudah sebenarnya mengartikan apa dulu. Aku lagi ngomong, kau jangan ngomong terus. Orang lagi ngomong, lu 1:9 di sini. Pak Luga, kamu belum kenal saya. Jangan cerita tentang Alkitab sama saya. Jangan cerita tentang Alkitab. Saya cuma suruh kau diam dulu. Saya cuma suruh kau diam, bukan saya mau cerita. Kau diam dulu. Diam dulu. Biar saya terangkan ya Pak Luga ya. Sedikit aja. Nanti bicara. Kapan ngoceh mulu kau dari tadi? Dari tadi Pak, Bapak mengatakan yang dibatalkan itu adalah hukum seremonial bla bla bla. Di mana ada ketentuannya yang dibatalkan di Efesus itu adalah hukum seremonial? Mana teksnya? Apa tulisannya? Baca Efesusnya. Anda jangan ngarang-ngarang mencocologikan Alkitab. Alkitab bukan Anda yang buat, Alkitab bukan Anda yang kanonkan. Berarti kalau contohnya kalau Pak Luga menyatakan hukum seremonial sudah yang di kandang sendiri, di mute lagi. Sebentar dulu. Ini kan kandang kalian, udah 1-9, udah di kandang sendiri, di mute lagi. Ini debat apa sih? Bukan di mute, karena Pak Luga udah di kandang sendiri, udah 1-9, di mute lagi. Ini sebenarnya debat atau jualan kolor sih sebenarnya? Jadi tidak kalau Pak Luga kamu diam dulu. Saya 1-9 terus di kandang orang. Sekarang diam dulu, kapan gua ngomongnya? Sekarang Bro Jiman buat pertanyaan, abis ini lu Kak jawab. Coba Bro Jiman kasih pertanyaan satu. Satu pertanyaan saya. Di mana dalam Efesus 2:15 tersebut menyatakan yang dihapuskan hukum Taurat itu adalah hukum seremonial atau hukum sipil atau hukum lain? Oke, sekarang saya bicara. 5 menit saya bicara. 5 menit jangan dipotong-potong. Pertanyaannya apa Kak? Ulang dulu pertanyaannya. Kok jadi lu mengatur jawaban gua melalui pertanyaan sih? Enggak ngatur pertanyaan baru lu menjawab. Gua itu bukan menjawab pertanyaan, gua menjawab semuanya. Makanya bisa. Diulang pertanyaannya lagi, Man. Itu lu namanya Diulang pertanyaannya, Man. Diulang. Oke. Lu mau nipu di sini, setting jawaban orang. Udah di kandang sendiri, lu keroyokan 1-9. Saya cuma moderator, Gak dengerin baik-baik ya. Coba diulang. Pertanyaannya cuma satu. Kapan gua ngomong coba? Ngoceh mulu 9 orang lo di sini, kurang ajar lo. Sabar dulu, Pak. Nanti Bapak jelasin. 1-9. Nanti Bapak jelasin. Pertanyaan saya cuma satu. Di mana dalam Efesus 2:15 menyatakan yang dibatalkan oleh Paulus adalah hukum Taurat, yang mana hukum Taurat itu adalah seremonial atau hukum sipil atau hukum lainnya? Di mana teksnya? Jangan ngoceh mulu, muncung kau. Ya udah, silakan dijawab. Udah, kasih dia ngomong lah. Dibilang dari tadi gua mau ngomong, lo ngomong mulu. Udah di kandang sendiri, udah 1-9, di mute lagi. Lu takut amat sih, jiwa pejuang lu kagak ada. Udah ngomong lah. Pertanyaan itu jawab. Kalau mau berdebat itu 1-1 di room yang netral. Jangan ya udah sekarang jawab. Gila. Enggak, itu jawab pertanyaan, jawab aja. Silakan. Oke, sekarang kalau gua ngomong diam, jangan ngoceh semua.
Nah kan gue udah Gua bilang, stop kalau nggak nyambung sama pertanyaan, gua jangan, stop. lo mau setting lagi jawaban gua sih, kurang ajar di si tai ini. Ngapain lo setting jawaban gua? Bagaimana lu mau menjawab tidak sesuai Bukan lo yang pertanyaan? ngatur, bukan lo yang ngatur jawaban gua. Terus Biar lo pertanyaannya kagak disentuh apa? gitu. Pertanyaan Kok apa jadi yang lu mau jawab? gua di sini bukan menjawab pertanyaan, gua menjawab. Kalau lu di sini nggak menjawab pertanyaan, mending lah kok ke kali nyari apa kayak nyari keong di kali. Iya, udah orang lo di sini mau keroyokan bukan mau debat kok. Mana bisa lo debat kolor. Ya udah turun. Ya udah, borjong, susah lo Udah diatur. turun sana. Gini Pak Luga ini tidak bisa menjawab, makanya dia beralibi Bukan bisa menjawab, gua juga punya hak untuk bertanya sama lo. Makanya lo jangan setting-setting jawaban gua. Kasih gua Oke, waktu tanya. bicara. Silakan tanya sama saya, silakan. Tapi setelah jawab pertanyaan saya. Oke, gimana cocok? Kau tanya nanti pertanyaan kamu, berikan kepada saya akan jawab menurut Alkitab. Tapi pertanyaan saya yang barusan Anda jawab menurut Alkitab. Pantesan aja ngumpul, takut mau dimatiin. Selesai masalahnya, Kumpul udah di kita sini. diskusi berdua nih, ayo. Ayo, mau nggak? 1 lawan 20 orang kumpul. Takut amat sih 1-2 Aduh, gua jangan aja. bahas itu. Oke lah. Berarti tadi udah salah lah. Sekarang kita buat diskusi. Aduh, udah lari dia, udah turun. Aduh, ngarang-ngarang dia. Ini Mana ada sama hukum Adsen. seremonial di situ? Coba jelaskan dulu tadi Abdul Manaf soal yang dibatalkan itu, silakan. Kalau yang dikatakan di Efesus itu adalah hukum Taurat dan segala ketentuannya di dalamnya, berarti segala aturannya di dalamnya. Menurut Nas dan Alkitab Bapak-bapak gereja yang mengkanonkan, hukum Taurat adalah hukum yang sebelumnya adalah 10 perintah Tuhan. Itu hukum Taurat. Jadi tidak ada dibilang hukum seremonial di Efesus itu dijelaskan lebih spesifik. Yang dilarang adalah hukum seremonial atau hukum sipil. Di mana coba? Banyak pendeta mengatakan seperti itu. Saya tanya kembali sama mereka. Di mana dijelaskan hal seperti itu yang Anda baru jelaskan bahwa yang dilarang adalah hukum seremonial ataupun hukum sipil. Bukan hukum Tauratnya, hukum nilai-nilai kerohaniannya atau moral. Di mana coba? Di mana? Tidak ada. Yang jelas di situ segala sesuatu yang ada di dalam ketentuannya. Hukum Taurat. Sama dengan perkataan Yesus kalau kita konfirmasikan pelarangannya. Tidak ada satu titik atau iota yang bisa kau tiadakan sampai langit dan bumi ini hancur di hukum Taurat. Jadi semana yang kita dengarkan si Paulus ini adalah penyesat atau Yesus Kristus yang mereka nyatakan sebagai Tuhan. Kalau memang mereka nyatakan sebagai Tuhan, mereka tidak perlu tiadakan. Mana Tuhan mereka? Apakah si Paulus atau si Yesus sekarang? Nah, jadi kan ngaco jadinya, gitu. Jadi Pak Luga ini saya tidak heran dia mengaku nabi, dia menerima Roh Kudus. Bentar lagi dia mengaku dewa, dia Tuhan. Gitu. Tidak heran saya Pak Luga. Kemarin dibilangnya istrinya Allah itu adalah Roh Kudus. Saya pada saat itu masih kafir. Gila dia itu, gila. Nggak tahu dia Roh Kudus itu dari Allah, bukan istri. Gitu. Jadi makanya yang seharusnya orang-orang yang menginjili Alkitab ini sebenarnya harus orang-orang yang punya akal sebenarnya, bukan hanya modal iman. Sebab kalau hanya modal iman, aduh, mohon maaf ya, ini bukan melabelkan. Saya di satu negara, mohon maaf ya, India ya, itu sepeda motor diimani menjadi dewa. Sepeda motor, bayangkan coba. Bentar lagi kotoran sapi itu udah diimani tuh. Nah, jadi jangan hanya modal congor, modal imani aja, tapi pandangan-pandangan Alkitab yang dikanonkan Bapak Gereja kita pakai pandangan itu. Walaupun nanti di dalamnya ada ayat sisipan, ada juga ayat-ayat palsu. Dan itu pengakuan itu kan bukan dari umat Islam atau umat Hindu atau umat mana. Itu pengakuan adalah Bapak-bapak Gereja, banyak ayat sisipan di dalam yang bukan langsung dari wahyu Allah Bapak. Jadi orang ini berdiskusi asal ngomong aja yang mereka dengar, mereka cocoklogikan dalam perasaan mereka. Kan itu kurang ajar. Itu menghina Yesus, menghina Allah Bapa dan menghina juga Yahudi, di mana Alkitab mereka ada di situ, di kitab mereka yaitu Taurat atau berbahasa Ibrani. Jadi kan ngaco orang ini untuk berdiskusi. Kira-kira begitu Bang, lanjut. Saya lurusin sedikit. Ini saya lihat memang banyak yang tidak mengerti. Banyak yang kurang mengerti apa sebenarnya pembatalan hukum Taurat ya. Boleh ya host ya, saya luruskan sedikit ya. Jadi begini, hasil sidang Konsili Yerusalem 1 tahun 48 sampai 50, Paulus itu diberikan mandat
untuk memberitakan Injil di luar dari orang Yahudi. Jadi dari hasil empat keputusan itu, di mana dua diantaranya tidak menghalalkan semua makanan, Paulus juga diberikan perintah besar untuk menyebarkan Injil di luar orang Yahudi. Jadi begini, pembatalan hukum Taurat yang dilakukan Paulus dalam Efesus 2:15 atau mungkin di Galatia 5 ayat 2 itu tidak berlaku bagi orang Yahudi, tapi hanya berlaku untuk orang luar Yahudi. Saya tidak usah jelaskan panjang sebenarnya apa itu Bible kanonik. Yang jelas Bible kanonik adalah Bible yang sudah termanipulasi berkali-kali. Jadi begini, kita ini jangan salah mengerti. Hukum Taurat itu, Bang, bukan hanya 10 hukum itu. Nih saya jelaskan ya. Jadi begini, Taurat itu terdiri dari 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hukum Taurat dengan hukum yang ada dalam kitab Taurat ini ada pemisahan, Bang. Kalau hukum Taurat itu 10 hukum yang diterima Musa pada saat naik ke Gunung Sinai. Tapi hukum yang dalam 5 kitab Taurat ini tidak sama dengan 10 hukum Taurat. Paham maksud saya? Ini saya jelaskan sejarahnya ya. Jadi begini. Ada 600 lebih hukum dalam kitab Taurat. Ini juga disebut hukum Taurat oleh orang Yahudi. Makanya ada yang ada ahli-ahli Taurat, ada orang Farisi ini yang menangani khusus hukum-hukum di luar dari 10 hukum Taurat, tapi sama-sama hukum dalam 5 kitab Taurat tersebut. Jadi 10 hukum Taurat adalah hukum yang baku yang diterima Musa dari Allah di Gunung Sinai. Itu 10 hukum Taurat. Tapi ada 600 lebih hukum Taurat yang ada dalam kitab Taurat, termasuk perintah Tuhan. Termasuk mungkin berwudu, membersihkan diri. Bang, Itu kan dia nggak terlalu panjang, Bang. Menurut Anda berdua ini hukum Taurat itu untuk siapa sih? Menurut Anda berdua nih? Jadi begini Bang Handi, hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi bagi hasil dari Konsili Yerusalem I itu. Jadi Paulus ini diberikan hak mandat sepenuhnya untuk memberitakan Injil di luar orang Yahudi. Semua surat Paulus itu tidak ada ke orang Yahudi, Bang Handi, semuanya orang di luar Yahudi. Jadi memang Paulus membatalkan. Ya, membatalkan. Kalau hukum Taurat, udah Bang, kalau hukum Taurat untuk Bani Israel saja, kenapa Paulus membatalkannya? Kira-kira menurut Anda kenapa dia membatalkan itu? Ya, dia diberikan mandat untuk menyebarkan Injil di luar dari bangsa Yahudi. Dia tidak batalkan kalau di tengah-tengah bangsa Yahudi. Yang dia batalkan itu di luar bangsa Yahudi. Inilah saya katakan tadi bahwa Bible itu, tunggu dulu Bang, saya jelaskan dulu. Kita tidak bisa mengambil 100% acuan Bible ini. Kenapa? Karena Paulus dipenggal kepalanya tahun 67, sementara Bible baru distandarisasi, dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia. Ini kita tidak bisa mengambil acuan 100%. Kenapa tidak dikonfirmasi ke Paulus? Sementara Paulus dalam Konsili Yerusalem I tidak menghalalkan semua makanan. Tapi kenapa dalam Bible kanonik ini Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 menghalalkan semua makanan, padahal dia sendiri yang membuat ketuk palu tertinggi pada saat Konsili Yerusalem I adalah Paulus. Jadi beliau yang mengambil keputusan itu bahwa tidak semua makanan halal. Tapi kenapa tiba-tiba dalam Bible kanonik yang dikanonikan tahun 364 di Laodikia, Konsili Laodikia itu menghalalkan semua makanan? Ini harus kita pelajari sejarahnya, Bang. Kan begitu. Bang, izin Bang. Silakan. Izin. Saya paham itu. Makanya saya lebih radikal untuk mengatakan bahwa yang dibatalkan itu tidak ada. Karena hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Konsili yang Abang sebutkan tadi itu adalah sejarah. Konsili itu adalah kesepakatan manusia, bukan kesepakatan Yesus dan Bapa. Sementara Yesus berkata, segala perkataan Bapa telah kusampaikan kepada kalian, maka taati, jalankan, laksanakan, maka kalian akan menduduki kerajaan yang paling tinggi di kerajaan surga. Ya betul. Lalu itu Matius 5, 17, 18, 20. Iya. Betul itu Bang, Matius 5, 17, 18, 20. Betul. Saya paham. Yang perlu kita pahami di sini Bang, apakah tulisan-tulisan dalam Bible kanonik yang ditulis tahun yang distandarisasikan atau dikanonikan tahun 364, apakah itu tulisan asli Paulus? Kan begitu, sementara ini menyalahi sejarah.
Iya, Ini menyalahi sejarah. gini loh Gitu. Pak Goto. Biar ini nggak Pak Goto. monolog, biar nggak monolog. Kita tutup dulu ini, baru libatkan Kristen Masaha dan lain itu ya. Saya tanya Anda berdua, boleh nggak sih Korea Selatan itu membatalkan hukum Burundi? Boleh atau tidak? Masuk akal atau tidak? Tidak bisa lah. Ya, boleh nggak sih? Ya, di luar Yahudi, di luar Bani Israel, ada orang bukan Bani Israel membatalkan hukum Bani Israel, boleh nggak sih? Masuk Tidak akal nggak sih? Tidak bisa, makanya saya katakan konsili itu adalah manusia. Itu kesepakatan manusia, bukan kesepakatan Bapa dan Allah. Kesepakatan Bapa Allah atau Allah Bapa atau Yesus. Sementara Yesus berwanding kembali perkataannya. Dia harus apa yang disampaikannya itu harus ditaati. Gitu. Jadi tidak ada namanya pembatalan hukum Taurat. Justru konsili itu yang membatalkan hukum Taurat dengan sejarah yang dijelaskan Bang Goto. Kita mencurigai, kenapa ada di situ? Apakah ada unsur politik? Konsili udah Udah tidak cukup. ada unsur politik. Nah, Sampai sekarang ini apakah hukum Taurat masih dipegang teguh oleh Bani Israel? Jadi begini Bang Handi, tadi saya sudah jelaskan. Masih dong dipegang teguh orang Yahudi hukum Taurat itu. Bang Andi kasih masalah dulu ngomong Bang Andi. Iya. Begini Bang Handi. Iya, itu tadi aku Jadi mau nggak usah nanya. diperpanjang, silakan Mas Aha. Iya, aku mau nanya ke Bang Goto. Jadi konsili Kristen pertama itu di mana? Apakah konsili Nikaia atau konsili Yerusalem I itu, Bang? Itu Bang, tahun 48 sampai 50 Masehi. Ada dijelaskan di Kisah Rasul 15 ayat 29 terus itu keputusannya. 4 keputusan itu. Dari 4 keputusan itu, yang pertama itu adalah jangan makan darah. Yang kedua itu ya keputusannya adalah jangan memakan hewan yang mati dicekik atau yang tidak disembelih secara benar. Yang ketiga pencabulan, yang keempat jangan memakan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Nah, ini Paulus yang bikin sama Simon Petrus, Paulus yang ketuk palu. Nah, kenapa tiba-tiba dalam Bible kanonik Paulus membatalkannya? Ini perlu kita pahami bersama. Jadi begini, saya ulang tadi, hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum Taurat, tidak. Hukum Taurat adalah hukum yang ada dalam 5 kitab Taurat. Ada perintah Tuhan, ada juga buatan pemuka-pemuka Yahudi. Jadi 600 lebih itu. Hukum Taurat tidak hanya 10, tapi 600 lebih. Hukum yang ada dalam kitab Taurat. Hukum yang ada dalam kitab Taurat itu ada pemisahan dengan 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu yang diterima Musa di Gunung Sinai. Itu beda dengan ratusan hukum yang lain yang dibuat oleh pemuka-pemuka Yahudi yang sampai sekarang mereka jaga. Itu yang sampai sekarang mereka jaga. Jadi ada ratusan hukum yang dibuat dalam 5 kitab Taurat tersebut. Justru itu seharusnya maupun dia Paulus yang benar ataupun Paulus palsu, dia tidak punya kewenangan untuk membatalkan hukum Taurat. Sebab Yesus sendiri menyatakan tidak akan ada yang bisa membatalkan hukum Taurat ini sampai langit dan bumi hancur. Konsili yang Abang jelaskan tadi itu fakta, memang betul fakta sejarah. Walaupun ada fakta sejarah seperti itu konsili telah terjadi, menurut Abang sebagai iman, kalau Abang contohnya iman Kristen, mana yang Abang dengarkan, perkataan Yesus atau konsili? Oke. Jadi gini Bang Julian. Begini, bukan Boleh dulu gini, ntar dulu. Libatkan dulu Masa buka dulu mic-nya. Masa kamu berani nggak saya kasih kamu tiket pulang pergi ke Israel sana, kau bacakan Efesus 2 nomor 15 secara berulang-ulang. Saya gaji kau 25 juta uang cash, tiket pesawat saya tanggung, pulang pergi, tapi kau baca Efesus 2 berulang-ulang di saat orang lagi sabat. Berani Masa? Berani Bang, asal bacanya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Iya, enggak dong. Ditranslate ke bahasa Inggris. Kok bahasa kan original teksnya Yunani, Bang. Iya, pakai Yunani nggak apa-apa, baru lu translate ke bahasa Inggris. Coba kau baca dulu bahasa Indonesianya Masa, Efesus 2:15. Apa itu, Bang? Baca dulu. Aduh, aku jauh dari Alkitab, Bang. Ya bacalah, ambil dia lah. Ini abangmu yang nyuruh kok. Baca dulu. Efesus 2:15. Iya. Kau baca di depan orang Yahudi yang sedang beribadah. Efesus berapa, Bang? 2:15. 2:15.
2:15. Bang Andi itu langsung dicek kayak lehernya itu Bang Andi kalau Ya, dia ntar baca. dia baca dulu baru dia tanggapi, biarin. Ya nggak apa-apa, asal baca pakai bahasa Indonesia bang ya. Ya nggak apa-apa, baca aja dulu. Hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah Bukan dan Efesus peraturan. 2:15. Efesus 2 nomor 15. Ya itu kan. Ya, coba. Bentar. Oh ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu bang. Ya, lu berani nggak ke orang lagi ibadah, lu bilang, lu mengatakan begini, Yesus mati, hukum Taurat dibatalkan. Berani nggak Bang. kayak gitu? Pak, kalau ngomongnya pakai bahasa Indonesia berani banget, bener ya bang ya? Lu bilang tinggal. Oh, nggak apa-apa bang. Berani banget aku bang. Gimana bang? Gua yang sering ini, diam dulu Mas Ha. Ini saya ke pendetamu nih. Esra Soru atau siapapun yang sering ke sana, ya, tolong kalau ke sana, sekali lagi kalau Anda ke sana, bacalah Efesus 2:15 di depan orang-orang Yahudi yang sedang ibadah, pakailah bahasa yang dia mengerti, minimal bahasa Inggris. Kira-kira kalau Anda bahasa Indonesia begini, dengan matinya Yesus di tiang salib, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Ulang berkali-kali. Esra Soru boleh baca di sana, MYM boleh baca di sana. Siapa lagi yang kemarin perpuluhan itu? Lu Mintong boleh baca di sana gitu loh. Baca sekeras-kerasnya begitu. Tapi jangan menyalahkan saya kalau terjadi apa-apa ya. Kira-kira begitu. Saran dari saya. Lanjut. Namanya juga usaha, Bang Andi. Iya. Iya, memang Aku boleh masuk kan ya bang? ketika kita mengucapkan itu Bang di tengah-tengah orang Yahudi, memang kita pasti akan dipukul atau diludai. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa pembatalan itu hukum Taurat itu adalah surat ke jemaat Efesus. Jadi Efesus itu Bang bukan wilayah Yahudi atau bukan wilayah Israel. Ketika Abang mengucapkan itu di tengah-tengah jemaat Yahudi yang ada di Efesus, mungkin tidak akan dipukul atau dilempari karena mereka akan mengerti bahwa hukum Taurat itu yang dibatalkan hanya di luar dari orang Yahudi. Begitu mungkin Bang. Jadi begini, saya mau kembali ke tema tadi ini ya, di mana Paulus berbeda. Sabar dulu. Di mana Bang Paulus Goto, dikatakan berbeda. izin Bang, mau Ya. tanya Bang Goto, mungkin saya masih sedikit ilmu saya tentang Alkitab ini yang saya pelajari. Saya boleh tanya nggak, yang memberikan izin kepada pada saat itu surat Paulus untuk dibatalkannya hukum Taurat, siapa yang memberikan izin? Apakah Allah atau Yesus atau Musa? Lanjut Bang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Paulus dari sidang Yerusalem 1 tahun 50 itu, Paulus diberikan mandat besar kepada panutua-panutua Yerusalem untuk memberitakan Injil di luar bangsa Israel. Ya, di luar bangsa berarti Israel. Jadi tunggu, sabar. Memberikan izin itu manusia juga ya Bang? Iya, Pemerintah. sidang konsili Yerusalem itu tidak. Berarti udah ngerti Tunggu kita. sabar Bang. Tidak, ya. Jadi sidang konsili Yerusalem itu tidak mempermasalahkan ketika Paulus membatalkan hukum Taurat di luar Yahudi. Itu hasil keputusan Bang. Silakan dibaca sejarahnya ya. Jadi sekarang pertanyaannya begini, apakah semua surat-surat Paulus dalam Bible kan ini tulisan Paulus? Itu poinnya Bang. Ternyata Gini loh, izin lagi saya. sejarah Izin lagi saya. silakan. Kalau menurut Bang Oto ini Efesus untuk hanya Efesus, Roma untuk Roma, Filipi untuk Filipi, gitu loh. Terus orang Indonesia ini kok dipakai? Iya, Kenapa itu izin, dipakai? iya, izin Bang Goto juga menambahkan juga, kalau dari Bang Handi menambahkan aja, kalau seandainya itu tidak masalah bagi orang-orang pada saat itu dan tidak masalah dipakai atau enggak, membuktikan bahwa zaman sekarang ini bermasalah. Buktinya sekarang dibatalkan hukum Taurat, tidak mereka indahkan hukum Taurat. Orang-orang yang percaya Kristus, yang mengaku percaya Kristus gitu. Ya. Iya, Mereka tidak saya mau katakan mengindahkan tadi. hukum Taurat gitu. Justru Bisa itu lagi. menjadi bahaya sekarang kan, Bang? Libatkan Masaha. Kamu kan Kristen Masaha. Hukum Taurat masih kau pakai nggak? Kau pakai apa tidak? Loh kan Kristen Advent itu kan masih mengikuti bang, itu Advent. Siapa yang nyuruh kau pakai hukum Taurat? Siapa yang nyuruh?
Ya Siapa? yang nyuruh ya kitab suci lah yang nyuruh gitu. Di mana orang Paulus sudah membatalkan kok? Loh, ya kan aku bisa memilih loh mau Oh, mengikuti apa dipilih-pilih. Oke, lanjut, dipilih-pilih, ya, lanjut. memilih mau yang dikatakan Paulus apa yang mau dikatakan Musa. Ya aku mengikuti apa kata Iya, Musa suka-suka dong, hati bro. kau ya. Kau Ya pilih-pilih udah. mana yang cocok dirimu. Habis itu kalau kau bilang saya adalah pengikut Kristus gitu, itu orang-orang munafik, brother. Bukan orang-orang yang memang betul-betul beriman kepada Gini, Yesus. gini bang, kalau yang aku lihat begini, Ayo. yang aku lihat nih sebenarnya ada dua penyesat loh. Jadi penyesat yang pertama mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat dan Sunat. Penyesat yang kedua mengajarkan untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Gitu. Jadi aku ingat Gus Dur pernah ngomong, Pak Harto itu punya Udah, tangan nggak usah kiri. bawa itu dulu, nggak usah. Ini, Bawa aku orang almarhum jelasin. udah, cukup. Loh, Aku Soekarno, Pak Harto atau nggak ada hubungannya. Kita bahas Alkitab zaman Nabi, ya nggak ada hubungannya. Nah, yang saya tanya, jadi kamu memilih-milih mana yang cocok yang bisa kau jalankan, lalu kau berteriak-teriak dan menyanyikan lagu-lagu pujian di gereja dan berdoa bahwa kamu adalah pengikut Kristus gitu. Tapi menurut Ya, Yesus, menyalah kau daripadaku, engkau bernubuat dengan namaku, engkau memuji namaku, tetapi aku tidak mengenal kamu, enyalah kau daripadaku, karena kau telah mengikuti perintah Iya. manusia, bukan perintah Bapakku. Nah, ayo coba, itu Iya, kamu itu siapa? gini Munafik loh. itu. Itu kan yang bernubuat itu kan ada dua tipe. Tipe yang bernubuat tidak terjadi dan yang terjadi. Yang Yesus maksud yang bernubuat tidak terjadi gitu loh. Kalau yang bernubuat terjadi yaitu ada berkat Tuhan di situ. Gitu loh. Suka Berarti hatimu aja ya. berarti kalau Oh ya, begitu Yesus terserah. bukan maha kuasa lagi kalau begitu. Ya namanya nubuat pasti terjadi kan kalau orang-orang yang punya ilham dari Allah. Kalau Ya kan yang dia nggak katakan masuk bahwa akal ada yang loh, Bang. terjadi yang terjadi ya berarti bukan maha kuasa kalau begitu di mana maha kuasanya? Nggak pantas lagi dituhankan. Ya, memang ajaran Kristen begitu, Bang. Ada kebingungan. Tapi kalau kita bicara sejarah lagi, Bang, ini sebenarnya kita harus pahami bahwa monoteisme Yahudi dengan monoteisme Kristen itu berbeda, Bang. Masih banyak aliran-aliran Kristen dari ribuan denom itu, Bang, masih menjalankan hukum Taurat secara penuh. Kenapa? Karena mereka dari monoteisme Yahudi, bukan dari monoteisme Kristen. Kalau saya jelaskan juga panjang juga nih sampai maghrib kalau masalah monoteisme ini. Iya, jadi itu yang perlu kita pahami bersama, Bang, ya. Jadi dari ribuan denom itu, Bang, masih ada Kristen yang turunan asli ajaran Gelasius, ajaran Yohanes, ajaran Cornelius dan yang lain, Bang. Yang perlu kita pahami. Hanya karena kita berdebat di tengah-tengah bangsa Indonesia yang memang Kristennya masuk dari barat, ya inilah yang terjadi. Padahal masih banyak Kristen-Kristen di luar sana, denominasi di luar sana yang masih menjalankan hukum Taurat secara penuh. Karena mereka dari Ini monoteisme Yahudi. Ya, tadi kan saya sudah pertanyaan jelaskan. Ya, monoteisme Yahudi pertanyaan lebih dari penting begini, Bang. Ya, silakan. Pertanyaan lebih penting gini. Silakan. Apakah hukum Taurat yang diterima Musa dan hukum Islam yang diterima oleh Muhammad diberikan oleh Tuhan yang sama? Itu pertanyaan lebih penting, Bang. Sama, diberikan Tuhan yang sama. Oke, Sama kalau Tuhan yang itu sama. diberikan oleh Tuhan yang sama, berarti Tuhan itu mengedit hukumnya dong. Enggak, Tadinya enggak begitu masa. haram, diedit jadi Enggak onta begitu halal. masa caranya. Lu yang edit, bukan begitu. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel sesuai kemampuan kaumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan suatu hukum kalau kaumnya nggak mampu menjalankannya. Jadi Allah itu Maha tahu kemampuan Bani Israel itulah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi lu jangan bilang edit-edit, enggak. Justru Kristen inilah yang plagiat. Hukum untuk Bani Israel, lu batalin sebagian, lu pakai sebagian. Yang plagiat di sini semuanya Anda Kristen ini, nggak tahu arahnya mau kemana. Itu loh jawaban sederhananya. Itu Mas Aha. Iya dah. Paham? Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Paham? Oke, paham, pinter. Lanjut. Pinter tuh Mas Aha kalau dikasih tahu Bang Goto. Yang penting to the point. Mas Aha sebenarnya masih terbuka akalnya, tapi kadang-kadang ditiba nama itu loh. Sama apa ya? Mimpi-mimpinya di Pulau Patmos nih Mas Aha. Ya, lanjut aja, Bang Masa. Iya. Lanjut aja, Bang Masa. Mungkin Mas saya mau ditanya, silakan. Mumpung jaringan saya ini masih bagus, sebentar sudah lelet ini.
Kalau Sudah gitu, kehabisan data. Bang Handi, kalau hukum untuk buat Indonesia apa dong? Nggak ada ya? Apa? Hukum buat Bani Indonesia ada nggak, Bang? Nabi Muhammad SAW diutus untuk rahmatan lil alamin, seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, hai seluruh umat manusia. Ada Nabi Muhammad. Ya, kan? Kalau Nabi Muhammad Semua para nabi itu untuk kaumnya. Kalau Nabi Muhammad seluruh umat manusia. Jelas tuh jawaban singkat, Mas Aha. Makanya Anda ini sebagai manusia, Mas Aha, Anda itu sebenarnya kadang-kadang Anda cuma akal Anda aja mati, sombong, angku. Sebenarnya Anda itu hidup di bawah rukun Islam. Mau kemana Anda ini? Cuma Anda aja angku karena pengaruh bintang timur. Untuk itu saya tiap hari itu mengupayakan agar bintang timur sang Lucifer ini yang jatuh dari atas mempengaruhi, menggerogoti akal Anda itu. Nah, kami ini berusaha untuk Anda sadar kembali. Sebagaimana Bang Jiman, berapa tahun Anda digerogoti bintang timur, Bang Jiman, sama Bang Oto ini? Berapa tahun digerogoti bintang timur? Bro Jiman? Atau Bang Oto deh. Bang Oto, berapa tahun Anda digerogoti bintang timur? Kalau saya sih sampai apa? Saya kan baru nih Bang, 2019 ini baru saya hijrah ke Islam. Nah itu, berapa Iya. tahun tuh? Ya, Nah, sekarang lebih kalau 40 bintang timur udah bisa dilawan, asik kan? Hidup ini aman, tentram, nyaman.